Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya silakan ketua kelas dipimpin, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan membaca surah An-Nas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, jadi kita lanjutkan dengan Indonesia Raya. Ya, semua Oke, apakah kalian siap belajar pada hari ini? Ya, alhamdulillah siap. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi kelas 8 ya hadir semua ya pada hari ini. Oke, jadi kalian harus semangat dalam menuntut ilmu ya, seperti pada hari ini alhamdulillah semua telah hadir ya. Itu menandakan bahwa kalian ya betul-betul mau menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu hal yang paling penting karena ilmu itu akan kalian gunakan ya sampai akhir hayat. Ya pokoknya selama-lamanya. Ya, jadi harus semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya, jadi materi kita itu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk materi, Ibu berikan pertanyaan pemantik ya, untuk mengetahui apakah kalian paham ya. Apakah kalian tahu tentang materi kita nanti? Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah apa yang kamu ketahui tentang kitab-kitab Allah selain Al-Qur'an? Ya, sebutkan nama-namanya. Kemudian untuk siapa kitab-kitab tersebut diturunkan? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu jawabannya apa? Oh ya, silakan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi ada berapa? 3, Bu. Ada 3, 4 dengan Al-Quran. Ya betul. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Ya, oke, silakan duduk semua. Ya. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang melalui model pembelajaran discovery learning
ya peserta didik mampu menjelaskan ya makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yakni melalui teknik jigsaw. Ya, peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran, ya, dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui model pembelajaran berbasis produk, ya, peserta didik dapat membuat infografis, ya, ya, yang diturunkan kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar serta sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai ya kitab suci agama. Ya, jadi nantinya itu jadi materi kita ini mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum masuk materi kalian harus tahu apa itu iman, ya. Di sini ada keterangannya atau arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul Allah. Ya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, ya. Kitab yang turun sebelum Al-Quran itu seperti Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ya, dan suhuf-suhuf. Nah, kemudian ini adalah nabi yang menerima suhuf, ya, bisa dilihat di atas. Kemudian lanjut isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi pokok dari kitab Allah ini meliputi tentang akidah, syariat, akhlak, kemudian janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia, dan kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Lanjut. Nah, ini tips, ya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa poin. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Lanjut, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mewujudkan dalam bentuk sikap atau, ya, tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dipelajari, diamalkan, ditindakan dalam sehari-hari, ya, harus diikuti. Lanjut, menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Nah, yang pertama mencintai Al-Quran. Ya, tidak ada alasan selaku generasi Muslim untuk tidak mencintai Al-Quran karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Ya, cara menampilkannya, sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya dan mengamalkan isinya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya ciri-ciri generasi Al-Quran. Ya, ini semua bisa dilihat ciri-cirinya.
Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab beriman hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pertama mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah hidup menjadi lebih terarah, tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Karena ada pedoman tak, ada kitab tak. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu kira paham sampai saat ini mengenai materi. Kemudian selanjutnya ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Ini sudah 4 baris. Sini kelompok pertama. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Paham kelompoknya? Tugasnya adalah membuat infografis. Jadi dari kalian terserah mau mencarinya melalui wawancara, melalui pengumpulan data, terserah kalian. Kebebasan kalian dalam mencari data yang kemudian nanti ada hasil berupa poster ada hasilnya, kemudian nanti setelah itu dipresentasikan di depan ke kelas. Paham? Oke, silakan diskusi dulu. Berhadap-hadapan, berdiskusi, cari informasi datanya. Bagaimana diskusinya? Apakah sudah selesai? Sudah. Baik. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang infografis kitab-kitab Allah. 1. Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-12 Masehi. Isi pokok ajarannya adalah akidah dan hukum syariat. Bahasa yang digunakan bahasa Ibrani. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Isi pokoknya ajaran adalah akidah dan hukum-hukum syariat. Bahasa yang digunakan bahasa Ibrani. 3. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Daud alaihissalam, diturunkan pada abad ke-10 Masehi. Isi pokok ajarannya adalah nasihat, hikmah dan pujian. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. 4. Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan pada abad ke-6 Masehi. Isi pokok ajarannya adalah akidah, hukum syariat, muamalah, janji dan ancaman.
serta tarik. Bahasa yang digunakan bahasa Arab. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami, yaitu tentang infografis kitab-kitab Allah. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Tursina dan memakai bahasa Ibrani. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah dan hukum-hukum sejarah. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, fitnah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariah dan berbahasa Kipti. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Darussalam, Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat dan menggunakan bahasa. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu kota Makkah dan Madinah, Arab Saudi. Pokok ajaran kitab Al-Quran membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman serta sejarah umat yang lampau dan berbahasa Arab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu infografis kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Isi pokok berisi tentang akidah, tauhid dan hukum-hukum syariat. Bahasa yang digunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan abad ke-10 sebelum Masehi. Isi pokok berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum syariat. Bahasa yang digunakan bahasa Kipti. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Isi pokok berisi tentang hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Bahasa yang digunakan yaitu Suryani. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Isi pokok kitab ini berisi tentang akidah, hukum syariat, muamalat, dan ancaman serta tarik, sejarah umat yang lampau. Bahasa yang digunakan pada kitab Al-Quran adalah bahasa Arab. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah semua kelompok itu sudah mempresentasikan diskusinya, hasil diskusinya, yang kemudian ada produk ya, ada hasil yang telah kalian buat ya. Coba perwakilan kelompok, Ibu minta maju ke depan dengan membawa hasil infografisnya ya, perwakilan satu-satu nak. Nah, sini Ki.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 1 paling ujung sana. Nah, oke. Kelompok S ini kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, jadi inilah semua hasil infografis kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah kalian buat. Kalian telah membuat infografis ya dengan metode mencari informasi data ya, ataupun ada beberapa tadi yang telah mewawancarai ya demi ya ada hasilnya yang seperti ini. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Kebanyakan ada yang kurang paham, mungkin tiba-tiba ada timbul pertanyaannya. Nah, ada tidak yang mau bertanya? Paham semua? Betul? Iya, Bu. Sebelah sini paham? Ya, alhamdulillah kalau paham. Ya, alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham dengan materi kita pada hari ini, ya. Jadi sebagai kesimpulan, ya, materi kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, keyakinan bahwa Allah akan wahyu kepada para nabi dan para rasulnya melalui kitab-kitab yang menjadi petunjuk untuk umat manusia. Tugasnya silahkan kerjakan. Ini tugas di rumah ya, PR-nya kerjakan LKPD soal pilihan ganda 10 nomor, kemudian dilanjutkan dengan soal esai 5 nomor. Ya, di akhir halaman akhir materi di halaman 50 ya, itu tugasnya nanti jadi PR itu ya. Jadi mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silahkan ketua kelas dipimpin doa setelah belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ibu akhirnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.